Pagi hari kemudian, ya pagi hari ini, setelah sholat subuh, pagi-pagi betul Ali kembali ke rumahnya. Ipang sendiri masih bersama Ipung. Ipung heran mengapa Ipang tak segera pulang. Bahkan Ipang turut mengantar Ali ke depan sampai mobilnya pergi. Ipung heran mengapa Ipang terlihat cepat akrab pada Ali. Aneh. Lo ngapain masih di sini? Gak pulang lo? Kan sama-sama masuk siang. Jadi ngantuk. Boleh numpang tidur gak? Ngantuk gue habis begadang. Sejam doang, gak lama. Kenapa gak langsung balik aja? Gue males naik motor, capek. Bang Irwan aja juga belum balik, masih tidur di sini. Masa gue gak boleh? Ipung menatap Ipang. Jadi gak boleh nih? Ya udah deh, gue balik. Set. Masuk, ucap Ipung berbalik dan diikuti oleh Ipang yang terlihat senang kegirangan di belakang Ipung. Keduanya pun masuk ke dalam kamar Ipung dan sama-sama naik ke ranjang. Dan entah kenapa, Ipang melihat Ipung diam saja, tak seperti sebelumnya. Ingat, puasa, jangan macam-macam sama gue ngantuk, ucap Ipang menggoda. Dih, biar banget loh, tidur sono. Jutek amat, songong. Yang mentang-mentang kenyang sama mantan. Kenapa jadi ngurusin mantan gue? Urusin tuh besti lo yang nyebelin kurang ajar itu. Gue mau bikin perhitungan sama dia. Seketika Ipung deg-degan saat Ipang tiba-tiba mendekatinya, lalu menyentuh hidungnya. Gak perlu bikin perhitungan sama Ipin, karena gue udah bikin perhitungan sama dia. Tapi lo harus janji, lo gak perlu sensi tiap dia lagi sama gue. Kalau gitu lo mulai sekarang jangan deket-deket sama dia. Lo aja masih bisa deket sama mantan lo. Kenapa gue gak bisa deket sama orang yang cuma sahabat gue? Kok jadi bahas mantan lagi? Atau jangan-jangan lo cembu gue ngantuk? Seketika Ipang yang ngantuk plus malas menjawab pertanyaan Ipung itu seketika tertidur memejamkan matanya. Malas memperpanjang debat dengan Ipung. Ipung pun akhirnya tersenyum melihat sikap Ipang yang aneh itu. Meski Ipung belum mengetahui pasti penyebab sikap aneh Ipang itu, namun Ipung sendiri dapat menyimpulkan sesuatu yang ia yakini dalam hatinya. Ya, Ipung yang gemas itu pun seketika langsung memeluk Ipang. Bum, puasa. Cuma meluk, gak ngapa-ngapain. Gue juga ngantuk. Awas lo ya. Iya. Sore hari kemudian. Sore ini di warung nasi Mas Rocky seperti biasa mempersiapkan jualannya. Dan Riko sendiri masuk pagi. Riko yang melihat Mas Rocky itu seperti biasa menelponnya. Mas, sabar ya. Iya santai, jangan lupa kalau ada pesanan temanmu. Iya mas, tut. Woi, pacaran aja, ucap Mas Ipul menepuk Riko. Hehe. Ko, bilangin Mas Rocky ya. Aku pesen nasi 3 bungkus buat aku sama teman-temanku di rumah. Cie, temen apa temen? Temen lah. Sebenarnya cowok Mas Ipul yang mana sih? Apa Mas Samsul? Apa yang tinggian lagi? Siapa tuh? Syahrul. Ngawur aja kamu. Habisnya gue curiga mereka berdua. Kalau gak berdua ngapelin Mas Ipul. Kadang datang sendiri ke toko. Terus satu lagi yang tinggi. Siapa tuh? Mas Syahrul. Yang sama-sama kayak Mas Ipul. Kemarin nyipok pipi Mas Ipul pas beli minum. Tuntu lo yo. Kamu lihat. Santai aja kali mas. Dah jangan dibahas. Ingat lauknya samain ya. Cat aja mas. Ya udah. Oh iya, ngomong-ngomong, si Ipung beneran suka sama Ipang? Tanyain aja langsung sama Ipungnya mas, biar lebih jelas. Kamu ini ditanya bener-bener. Mas, es kopi palm sugar 1 yang sedang ya. Siap mbak. Ya, Riko pun melayani pembeli. Ipang sendiri sibuk mengasiri. Dendi sendiri masuk pagi, namun saat ini masih sibuk menata display. Dan ketika Ipang sedang mengasiri pembeli, salah satu customer komplain dan membatalkan item-item yang tak sesuai harga dan jumlahnya cukup banyak. Sampai-sampai mencapai nominal ratusan ribu. Ipang pun meminta bantuan Mas Ipul. Mas Ipul, batal? Ya, Mas Ipul pun segera menghampiri Ipang di kasir. Dan setelah Mas Ipul memasukkan password lalu meminta maaf pada customer. Dan begitu transaksi selesai dan toko sedang tak ada pembeli. Kerjamu ngapain aja?
Pacaran terus, price tag gak diurus. Pacaran sama siapa mas? Gue gak pernah pacaran. Sama Ipung kan? Buktinya tadi kalian berangkat bareng. Pokoknya mulai sekarang, kerja yang benar. Kalau gak mau aku mutasi ke toko lain. Iya mas. Ipang yang dimarahi itu tak menjawab dan tak melawan. Dan mencoba sabar. Apalagi Ipang sedang puasa dan hanya mengelus dada. Sedangkan Dendi yang tak terima sahabatnya dimarahi itu memberontak. Mas, kita rajin-rajin ganti label harga kok mas. Jangan nyalain Ipang aja. Selain juga yang lain shift malam tuh males-males. Singkus sama yang lain. Dan satu lagi ya, sejak gue dan Ipang sama cewek-cewek satu shift sama dia, selalu saja kita ada minus. Jadi jangan nyalain kita. Berani kamu melawan ya? Bukan melawan mas, cuma menyampaikan pendapat. Mas Ipul puasa nggak? Nggak boleh marah-marah. Batal loh, mana lagi bentar buka. Astagfirullah. Mas kasih tahu, kita ini tim, kita ini kru. Jangan melempar kesalahan pada orang lain. Satu salah, semua salah. Tanggung jawab bersama dan wajib memperbaiki bersama. Mengerti? Iya mas. Buka puasa, jangan lama-lama. Makan, sholat, balik lagi. Customer rame jam buka puasa. Paham? Paham mas. Ucap Dendi mencoba tenang. Saat dari kasir, Ipang melototinya bermaksud agar tak melawannya. Hingga begitu Mas Ipul pergi dan naik motor entah kemana dan toko masih belum ada pembeli, baik Dendi, Riko, Ipang dan Silvi dan Ajeng cewek Indomaret yang tadi berada di gudang masuk siang bersama Ipang kini berkumpul. Pang, ada apa? Biasa, gak apa-apa, jawab Ipang santai. Sumpah ya, gue gak terima. Perasaan lo lihat sendiri deh, gue yang selalu cek perubahan harga, langsung gue ganti. Gila ya, orang lain yang salah, tapi yang kena kita semua. Bahkan pas gue komplain, dia gak terima. Pas gue kasih tahu kalau sering minus pas sama Enggus dan yang lain, dia malah nyalain kita. Kan gak lucu. Iya, kemarin pas SO rokok ada selisih, ada yang hilang. Pas masuk sama Enggus, terus endingnya kita nombokin. Bahkan itu ada Mas Ipul juga. Tuh kan, Mas Ipul saksinya juga, tapi tetap aja marahin kita. Kita semua yang kena. Udah kerja capek-capek, jam kerja selalu gak pernah on time, pulang telat mulu, bahkan bisa 16 jam. Masih nombokin terus. Lama-lama gue gak betah nih. Tapi satu-satunya penyemangat gue cuma Dinda. Meskipun, sabar Den, tetap senyum. Es krai Mas Rocky sudah memanggil-manggil noh, ucap Ipang menenangkan. Pang, lo kok bisa sabar sih? Kita harus bisa tahan. Selain puasa juga karena keadaan. Bener juga loh, meskipun ketekan batin. Tapi guys, kalau gue lihat ya, Mas Ipul bukan galak deh, tapi tegas. Dan masih wajar. Lo belain dia mentang-mentang sejenis lo. Bukan begitu. Dulu nih ya, kepala toko sebelumnya lebih killer daripada Mas Ipul. Suka marah-marah gak jelas, salah dikit, abis kalian, emosian. Masih mending Mas Ipul marahin Ipang pas customer udah pergi. Nah kepala toko sebelumnya, di depan customer, kasir dimaki-maki habis-habisan. Sering disuruh lembur. Banyak yang dimutasi juga. Sampai-sampai sering perombakan kru. Gara-gara banyak yang keluar masuk. Gak betah sama sikapnya yang semena-mena. Iya kok, kita sabar kok, ucap Ipang mencoba tenang. Yaudah, kalian pesen apa? Pada pesen gak nih? Partner gue udah datang tuh. Biasa kok, ucap Ipang. Gue gak pesen, ntar gue beli es krai aja, gue mau ketemu bapaknya Dinda. Widih, ngapain Den? Tanya Ipang kepo. Usahalah, bukan Dendi kalau gue nyerah. Ciah, emang nyali lu gede ya, gak pandang lawan. Iyalah, good luck boy, thanks bro. Ya, Riko pun akhirnya menyeberang menghampiri Mas Rocky yang kini mulai ramai melayani pembeli. Mas, kok? Itu coba layanin yang beli es. Iya mas. Ya, Riko pun melayani pembeli seperti biasa. Dan di sela-sela keduanya melayani pembeli. Mas, nasi bungkusnya 1. Rika? Kok gak bilang-bilang sama mas kalau pulang? Hehe, surprise, ucap Rika yang membuat Riko mematung. Ternyata cewek Mas Rocky itu cantik, tinggi, bak model. Mungkin karena pekerjaannya SPG, jadi wajar. Ini pasti Riko ya?
Iya mbak, duduk dulu mbak. Oh iya makasih. Puasa kan dek? Puasa mas. Buka di sini ya, tapi mas melayani pembeli dulu ya. Aku bantuin ya mas. Udah gak usah, udah ada Riko kok. Santai aja duduk manis, nunggu beduk maghrib. Gak apa-apa mas, biar cepet kelar. Kok, sini, biar mbak yang bungkusin esnya. Kamu bantu bungkus nasi aja ya. Iya mbak. Ya, meski Rika belum pernah membantu sebelumnya, namun Rika dengan telaten membantu dan melayani pembeli. Rika berada di sebelah kiri Riko, dan Mas Rocky berada di sebelah kanannya. Dan ketika ketiganya sedang melayani pembeli, Riko yang berada di tengah dan di antara keduanya itu jadi serba salah dan juga melihat Mas Rocky diam-diam memperhatikan kekasihnya itu. Entah mengapa melihat senyum Mas Rocky pada Mbak Rika itu membuat Riko jadi cemburu. Namun tak bisa berbuat apa. Riko membatin dalam hatinya, jika andaikan saja senyum Mas Rocky yang manis itu untuk dirinya. Tak apa, Riko harus sabar. Tapi Riko juga tak bisa diam saja. Riko harus secepatnya bertindak. Jika tidak, Riko akan siap-siap menerima resiko terparah, yaitu kehilangan Mas Rocky. Ya, Riko tak bisa hanya berdiam diri. Rencananya malam ini juga Riko akan menyatakan perasaannya pada Mas Rocky. Jujur, ada rasa bersalah dan juga merasa tak tega sebenarnya yang ada pada diri Riko. Itu karena Riko merasa merebut Mas Rocky dari Mbak Rika. Jujur, mereka pasangan yang serasi. Tapi Riko belum disebut merebut jika Riko belum bisa mendapatkan hati Mas Rocky. Entahlah, mau ditolak atau diterima, Riko pasrah saja. Yang Riko pikirkan saat ini adalah bagaimana ke depannya jika Mas Rocky menolaknya. Apakah Mas Rocky nanti masih mengizinkan Riko untuk membantunya berjualan atau tidak? Riko berharap Mas Rocky akan tetap menganggapnya adik. Bagaimanapun Riko masih membutuhkan Mas Rocky sebagai kakak. Urusan hati, biarkanlah Riko yang nanti akan berusaha melupakan Mas Rocky secara perlahan-lahan sampai Riko dapat menemukan seseorang pengganti Mas Rocky yang bisa menarik hatinya lagi. Ya, pembeli yang dibungkus lambat laun mulai berkurang. Maghrib pun berkumandang. Ketiganya hanya melayani beberapa pembeli yang makan di warung saja yang akan bersiap berbuka puasa di sana. Oh, ya mas. Kamu pulang aja. Mas, biar ditemenin cewek mas. Udah gak apa-apa. Sekali-kali kamu istirahat biar gak capek. Gue gak capek kok. Udah gak apa-apa, mas mau ngobrol berdua sama Rika. Oh, iya mas, ngerti. Ucap Riko yang tak mau mengganggu keduanya meski sedih di dalam hatinya. Tapi ntar malam, kamu ke rumah ya, seperti biasa, temenin mas belanja ke pasar. Iya mas, ya udah Riko balik ya. Mbak, Riko balik dulu. Oh iya. Ya, dengan membawa sebungkus nasi dan es kerai, Riko pun pulang ke kosannya dengan rasa sedih. Tapi tak apa, Riko mencoba mengerti itu. Riko bukan anak kecil yang labil. Riko juga masih bersyukur karena Mas Rocky masih membutuhkan dan menyuruhnya datang ke rumahnya untuk mengantarkan Mas Rocky berbelanja ke pasar. Ya, Riko sudah yakin akan mengungkapkan perasaannya nanti malam pada Mas Rocky-nya. Riko pun pulang dan di lapak sendiri Mas Rocky mengobrol bersama Rika kekasih hatinya. Kok gak bilang-bilang sih? Kan Mas bisa jemput kayak biasanya. Kan Mas udah sibuk jualan sekarang. Nanti gak nutut kalau jemput Rika. Sayang kalau harus libur. Ya gak apa-apa demi pacar. Lagi pula Mas juga belum libur sama sekali selama ini. Gak apa-apa Mas, toh udah di sini. Kamu libur dek. Bukan libur Mas, tapi Rika resign. Loh kenapa dek? Gak apa-apa Mas. Habis lebaran Rika ada tawaran job baru yang gajinya lebih gede dari sebelumnya. Jadi Rika terima deh. Kerja apa dek? Di spa mas, openingnya habis lebaran di kota ini. Jadi mas gak jauh-jauh nemuin Rika keluar kota kalau kangen. Kita bisa ketemu lebih sering lagi. Bahkan bisa setiap hari, asal gak sibuk aja. Alhamdulillah, mas seneng dengarnya. Kita gak berpisah lagi. Ya udah, mas dukung aja. Jika itu yang terbaik untuk kamu. Kamu kesini ya tiap hari. Buka puasa di sini temenin mas. Sembari nunggu spanya buka. Gak bisa tiap hari juga mas. Kan sebelum opening kita harus training juga dan persiapan. Oh gitu? Ya sudah, yang penting kita dekat. Dan mas bisa nemuin kamu setiap saat. Iya mas, gak apa-apa ya, kan mas ada Riko yang bantuin. Iya dek.
Riko mirip banget ya sama Riki. Iya dek, banget. Baik mas, bapak dan ibu juga udah nganggep dia adik sendiri. Kita udah deket kayak keluarga sendiri dek. Syukurlah, ikut seneng dengarnya. Doain ya usaha mas lancar terus supaya mas bisa dapat nikahin kamu. Amin. Ayo minum dulu, batalin puasanya. Iya mas. Ya, keduanya pun meminum es krai bersama-sama. Alhamdulillah. Ayo ambil sendiri nasi lauknya. Mas, aku ke musola dulu ya. Abis sholat baru makan. Ya sudah, gantian. Bang Irwan. Ki, makan. Tanya Bang Irwan baru datang. Iya bang, pakai apa? Lupa mas pesen gue, lauknya tinggal ini aja. Iya bang, tapi masih ada ikan tongkol. Ya udah nggak apa-apa. Nah tuh ada sayur rebung tuh sama pete. Itu aja sama perkedel jagung. Intinya gue mah sambel. Gue paling demen sama sambel lo. Iya bang, nasinya segimana? Cukup segitu. Btw, tadi siapa Ki? Cakep bener. Calon bang. Wih, mantep tuh. Si Riko mana? Tak suruh pulang bang, kasihan capek. Ah, bilang aja biar lu bisa berduaan sama cewek lu. Biar kagak jadi obat nyamuk. Tahu aja bang. Gue makan di pos ya, si Isan video call. Iya bang. Ya, Bang Irwan pun buka puasa di posnya. Dan ketika sedang sendirian, entah kenapa Mas Rocky yang merasa tak enak pada Riko itu kini mencoba menelponnya. Ya mas, gimana? Gak gimana-gimana. Udah dimakan nasinya. Baru habis mandi. Mau sholat habis itu makan. Ada apa mas? Gak apa-apa. Nanti jam 10 seperti biasa ya ke rumah mas. Iya mas. Kamu besok masuk apa? Pagi mas. Kalau gitu mas nginep di kos kamu ya. Mas mau cerita. Mas seneng banget hari ini soal cewek emas. Iya mas, Riko ngerti. Riko seneng malah kalau mas mau cerita sama Riko. Ya sudah, buka puasa sana. Iya mas, tut. Mas Rocky, mana punya gue? Gue makan di toko aja. Gak bisa lama-lama, takut dimarahin sama Mas Ipul. Toko rame. Ucap Ipang terlihat buru-buru. Oh iya, ini sekalian Pang. Punya Dendi, katanya tadi pesen es krai saja. Iya mas, si Riko mana? Tak suruh pulang mandi. Oh gitu. Ya udah, nih duitnya ya. Ya, makasih Pang. Ya, Ipang pun kembali menyeberang, namun bukan ke toko. Namun berjalan ke belakang Alfa menemui Ipung yang sudah menunggunya. Dan begitu sampai, Ipung ternyata tak ada. Kemana Ipung? Ipang yang penasaran itu pun berjalan ke depan dan masuk ke Alfa. Namun setelah bertanya pada partnershipnya, ternyata Ipung sudah keluar baru saja. Ipang kembali ke belakang Alfa, dan Ipung belum juga ada. Ipang pun seketika mengambil HP-nya dan mencoba untuk menelponnya. Namun begitu Ipang hendak menelpon, Cups. Pung, ngagetin aja loh. Alhamdulillah, nikmatnya berbuka puasa dengan pipi cowok tertampan di Indomaret. Kemana aja lo? Gue buru-buru nih. Datang-datang langsung nyosor. Lo juga seneng kan gue sosor? Enggak sebenarnya. Pengen gue gaplok, tapi gue males berantem. Apalagi ini bulan puasa. Kan udah buka puasa. Gaplok Gi. Kalau berani, ayo coba. Pengen nyoba digaplokin lo. Pasti mantep. Apalagi digaplok sambil disodok dari belakang. Ipang menatap Ipung kesal. Serius amat lo Pang. Kenapa sih? Lo kesel ya? Sumpah, kalau terus-terusan liatin gue kayak gini, lo bakal gue santap jadi makanan buka puasa gue. Gue males buka sama lo. Pang, bercanda, tapi campur serius. Mau kemana sih? Duduk. Jadi bukber gak nih? Iya, tapi lo jangan bikin gue jadi gak nafsu buka puasa. Terus gue harus bikin lo jadi nafsu buka celana gitu. Pung. Iya ya, gue diem nih, gue diem. Gak kelar-kelar ntar. Dah, berdoa. Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga suatu saat Ipang mau sama gue. Amin. Seketika Ipang yang tadinya ikut berdoa dalam hati itu pun membuka mata dan menoleh pada Ipung yang mengedipkan matanya namun merampas es krai di depan Ipang dan meneguknya sembari tersenyum pada Ipang. Apa lihat-lihat? Giliran diliatin sendiri marah. Gue aja yang lo liatin seneng. Thanks ya, lo udah beliin gue nasi. Besok-besok giliran gue biar lo gak tekor. Lo jangan GR ya. Gue ngajak lo bukber sekarang bukan karena apa-apa.
Tapi karena si Ipe yang nyuruh gue. Mana gue disuruh video call lagi sama dia. Biar gue yang VC. Bang Ipung, udah buka bang? Udah nih, buka celana abang lo. Set. Ucap Ipung kesempatan sembari merangkul Ipang. Dan Ipang tak bisa menolaknya demi Ipe. Bisa aja Bang Ipung. Bang Ipang, kenapa tegang gitu bang? Kebelet boker gue. Lepasin, jangan rangkul-rangkul. Bikin gue mules aja. Peh, udah dulu ya. Abang buru-buru masuk soalnya. Iya bang. Mat buka puasa Ipe. Iya bang. Tut. Udah, cukup. Puas? Tanya Ipung pada Ipang. Cukup, jawab Ipang dan Ipung tersenyum dan terlihat serius menikmati nasi bungkusnya. Namun dengan sesekali memperhatikan Ipang yang diam saja. Keduanya pun makan bersama. Namun Ipung tiba-tiba mengambil HP-nya dan cekrek. Ngapain lo? Gak apa-apa, biar ada aja memori bukber bareng. Karena tahun ini bukber terindah karena gue kenal sama lo. Lebay lo. Pang, gue mau tanya sama lo. Tanya apaan? Lo udah mulai ada rasa suka ya sama gue? Enggak lah. Jangan bohong. Sedikit pun gak ada? Enggak. Terus kenapa lo seakan-akan ngedeketin gue mulu? Kapan gue ngedeketin lo? Lo yang terus deketin gue. Dan itu juga demi IP. Lain dari IP, emang gak ada sedikit pun di hati lo tertarik sama gue? Sedikit aja. Jujur. Pung, gue normal. Gue tahu. Tapi kan lo selama ini cukup. Kalau lo merasa sikap gue seolah kasih harapan sama lo dan bikin lo GR, gue gak akan deketin lo lagi. Terus gimana dengan IP? Apa lo berani jujur kalau gue suka sama lo? Gak masalah. Gue udah capek berurusan sama lo. Tadinya gue ngerasa gak enakan orangnya. Tapi lama-lama bahaya kalau gue terusin. Gue bisa masuk ke permainan lo. Ini bukan permainan, Pang. Dan gue gak main-main. Gue sayang sama lo. Gue suka sama lo. Gue capek sama lo. Gara-gara lo, gue sampai dikatain sama Mas Ipul. Peduli apa sama orang-orang? Kita yang jalani, bukan mereka. Jalani apa? Jalani... Pung, please. Gue serius ngomong sama lo. Lupain gue. Cari aja masih banyak homo yang lebih cakep daripada gue. Dan mulai sekarang, kalau lo gak bisa temenan sewajarnya sama gue, seperti gue, Dendi, Riko, dan yang lain, mending lo jauh-jauh deh dari gue. Anggap aja gak kenal. Oh gitu? Iya. Oke, kalau itu mau lo, gue turutin. Karena gue mau gak cuma sekedar berteman, tapi lebih dari itu. Terserah. Ya, Ipang pun pergi kembali ke tokonya. Sedangkan Ipung yang kesal itu meremas cup es kerai dan membuangnya ke sampah, lalu kembali ke tokonya dengan hati kecewa. Di Indomaret sendiri, Ipang yang baru saja selesai sholat dan kembali bekerja itu serasa tak fokus karena jujur pikirannya tertuju pada Ipung. Entah kenapa meski itu pernyataan yang sesungguhnya dari hati Ipang agar meminta Ipung untuk bersikap biasa dan berteman layaknya seperti yang lain, tapi jujur ada rasa tak tega dan juga rasa tak bersalah pada Ipung yang seharusnya tak perlu ia pikirkan. Dan ini cukup sangat mengganggu pikiran Ipang. Itu karena mengapa setiap Ipang memutuskan sesuatu pada Ipung, Ipang selalu merasa menyesal dan selalu dibayangi rasa bersalah setelahnya. Mengapa? Ipang mengacak-ngacak rambutnya dan terlihat stres. Baru kali ini Ipang stres berteman dengan seorang laki-laki. Padahal seharusnya abaikan saja orang semacam dia. Tak usah pusing. Pang, sapa Ipul di gudang. Mas, barusan si Ingkus izin. Dia gak enak badan katanya. Kamu gantiin dia ya. Langsung lanjut shift malam. Hah? Kenapa? Katamu jomblo. Yang lain gak bisa. Ya udah mas. Tenang aja. Besok kamu langsung libur aja. Ya udah mas. Ya udah kalau gitu. Mas mau pulang. Ngambil nasi dulu. Yang bener kalau kerja. Yang lain juga. Iya mas. Ya, Mas Ipul pun pergi. Dan ketika Mas Ipul pergi, HP-nya berbunyi. Ipung mengecatnya. Gue bersumpah, apapun yang terjadi, gue gak bakal mau temenan sama lo. Karena gue gak butuh teman. Yang gue butuh lo jadi cowok gue.
Seketika Ipang merasa tak enak dan bingung harus berbuat apa. Ipang stres memikirkan Ipung. Ipang pun yang terpancing emosi itu seketika membalas pesan Ipung. Oke, dari awal gue gak kenal lo. Jadi kalau sekarang lo gak mau temenan sama gue, bodo amat. Gak temenan sama lo juga gue gak rugi. Seketika Ipang terkejut saat Ipung memblokirnya. Di warung Mas Rocky sendiri, setelah Mas Rocky sholat maghrib, Mas Rocky kembali ke lapaknya menghampiri Rika. Rame tadi? Enggak mas, cuma ada 3 aja pembeli. Tadi beli nasi sama telur sama ikan. Aku kasih 15.000 mas, gak apa-apa. Bener gak tuh? Iya, bener. Makasih ya. Iya mas, aku langsung pulang aja ya mas. Soalnya aku mau beli bolu titipan ibu. Oh begitu, buru-buru amat sih. Mas masih kangen ini. Besok kamu ada acara gak? Besok kita jalan yuk. Boleh, tapi kan mas jualan. Jam 9 pulang tarawih, mas ke rumah kamu. Iya mas, ya udah aku pulang ya. Ini, dendeng, bawa aja buat sahur ibu sama bapak. Makasih ya mas. Nih, ambil buat kamu. Apa ini mas? Ambil buat jajan. Terserah kamu mau pakai apa. Enggak mas, kumpulin aja buat tabungan nikah. Rika ada uang kok. Gak apa-apa, ambil. Buat beli apa kek? Buat beli baju apa skincare? Biar cewek mas makin cantik. Mas, ada emang? Ada. Doain mas ya, biar mas laris terus. Amin. Semoga kerjaan mas diperlancar, sukses, dan kita bisa cepat nikah. Amin. Nih, ambil. Mas, banyak banget. Kebanyakan. Enggak. Kalau mas ada rejeki, mas gak akan pelit sama orang yang mas sayang. Kalau gak ada, ya sabar dulu. Kamu dari dulu gak pernah minta ini itu. Mas yang jadi malu. Gak pernah kasih apa-apa sama kamu. Jarang ngajak jalan-jalan lagi. Dan sekarang mas ada rejeki. Mas pasti gak akan diem aja. Ambil. Ya udah deh mas. Makasih ya mas. Ini bisa buat beli cincin segram. Bisa buat tabungan. Gimana kalau besok kita beli cincin? Boleh. Besok aja sama mas ya. Kamu bawa aja duitnya. Besok kalau kurang mas tambahin. Yeay, makasih ya mas. Iya. Ya udah pelan-pelan bawa motornya. Iya mas, salim dulu. Cium pipi dikit. Malu mas. Ya sudah, hati-hati ya. Iya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Rika pun pergi. Ki, udah nih. Sapa Bang Irwan dengan membawa piringnya yang telah kosong. Bang, udah. Gak nambah. Kenyang banget gue. Mantep banget dah. Tinggal beli kopi nyebrang. Berapa Ki? Biasa bang. Lo bener-bener banting harga ya sama gue. Santai bang. Nih ya, makasih. Gue mau lanjut nyebrang. Iya bang. Mas Rocky, masih ada? Habis mbak. Nasinya sih masih ada. Cuma tinggal 2 porsian ini. Tapi lauknya cuma ikan asin sama sayur rebung pete. Sambalnya masih? Soalnya kata Ipang sambalnya juara. Masih mbak. Ini ada tempe sama perkedel jagung tinggal 2 biji. Pas buat 2 porsi. Gak apa-apa deh mas. Buat gue sama Silvi. Males banget kemana-mana. Yang penting sambalnya masih ada. Gue borong dah. Ya sudah. Nah ini mbak. Berapa mas? 10.000 kali 2 20.000 aja mbak. Yang bener mas. Udah sama kerupuk juga nih. Iya, penghabisan. Gak apa-apa. Besok pesan aja dulu sama Riko. Ya mbak, biar kebagian. Oh iya lupa tadi. Makasih ya mas. Sama-sama. Mas Ipul. Hehe. Buruan kalau makan. Jangan lama-lama. Iya mas. Ya, Mas Ipul pun menghampiri Mas Rocky. Udah mas, pesananku. Udah, ini baru saja tak bungkusin. Udah mau pulang mas? Iya mas. Ini bungkusin siapa aja? Kok banyak banget? 3 bungkus. Temen mas, 1 kontrakan. Oh gitu. Si Riko mana mas? Tumben gak bantuin. Kan masuk pagi. Iya, tadi ada cewekku dateng dan bantuin sebentar. Makanya dia tak suruh istirahat biar gak capek. Biar bisa keluar main. Gak bantu aku terus. Biar bisa dapet cewek. Hah? Gimana mau dapet cewek? Dia aja gak suka cewek. Hah? Maksudnya gimana? Riko itu suka cowok mas. Dan bukannya dia suka sama mas. Emangnya dia belum ngomong? Apa?